anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami keunikan karakteristik fisik dan geografis lingkungan di sekitar rumah yang dilihatnya, bentang alam, serta kota dan daerah tempat tinggalnya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang jenis hewan dan tumbuhan langka. Apa sajakah mereka? Yuk kita belajar bersama. Indonesia mempunyai banyak ragam dan jenis hewan dan tumbuhan. Dengan bertambah jumlah kebutuhan manusia, menyebabkan kebutuhan manusia pun akan bertambah. Banyak hewan dan tumbuhan semakin punah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hewan atau tumbuhan apa nih kira-kira yang hampir punah? Baik anak-anak, kita pelajari satu persatu. Hewan yang hampir punah pertama yang kita pelajari adalah harimau. Harimau diambil manusia kulitnya karena digunakan untuk keperluan manusia. Ada yang digunakan untuk pakaian, ada yang diambil dagingnya, sehingga hewan harimau ini diburu manusia untuk diambil karena keindahan kulitnya. Kita tahu hewan Sumatera, harimau Sumatera itu sudah jumlahnya sangat sedikit sekali, bahkan dikategorikan yang sudah sangat di bawah ambang punah banget. Di sini pada harimau Sumatera di sini adalah jenis harimau yang paling akhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera banyak diburu, tingkatnya permintaan bagian-bagian tubuhnya dan kulitnya koleksi-koleksi manusia yang tidak puas. Nah anak-anak, hewan yang hampir punah berikutnya adalah hewan dengan keindahan bulunya. Hewan apa itu? Yaitu hewan burung cendrawasih. Burung yang terkenal dengan keindahan bulunya diambil manusia untuk koleksi pribadinya, untuk dijual di padang perdagangan. Itu hewan yang diambil karena keindahan bulunya, yaitu burung cendrawasih anak-anak. Hewan yang berikutnya yang kita pelajari di sini yang hampir punah adalah komodo. Kalian tahu, komodo adalah kadal terbesar di dunia. Komodo hidup di Pulau Komodo, NTT, Nusa Tenggara. Komodo ini banyak diburu oleh manusia yang serakah. Padahal kita tahu komodo itu membutuhkan waktu lama untuk tumbuhannya. Komodo membutuhkan sekitar 5 tahun untuk tumbuh sampai sepanjang sekitar 2 meter. Nah, komodo sendiri ada pada 30 tahun. Nah, sayangkan kalau kita adalah hewan komodo. Padahal hewan komodo adalah hewan sejenis rubakala. Nah, anak-anak, hewan yang hampir punah berikutnya di sini kita mengenal burung yang asalnya dari Bali, yaitu burung jalak Bali. Burung jalak Bali hampir sama dengan cendrawasih. Dia diburu karena dengan bulunya sangat indah, bulu putih yang indah dan jambul di kepalanya yang cukup panjang. Dia hidup endemik di daerah Bali. Burung jalak Bali jumlahnya sudah sangat sedikit anak-anak, karena tadi banyak diburu manusia untuk koleksi, diperdagangkan atau diperjualbelikan. Hewan yang berikutnya anak-anak akan mempelajari yaitu penyu hijau dan kura-kura berleher ular. Pada hewan penyu hijau anak-anak jumlahnya semakin berkurang dan terancam punah. Penyebabnya adalah banyak pantai yang sudah rusak dan sudah tercemar. Pada hewan penyu hijau di sini dapat ditemukan di pantai Pangumbahan dan Suaka Makassar di Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, selain penyu hijau, ada lagi tadi yang saya bilang adalah kura-kura berleher ular. Kura-kura yang berleher ular ini sudah sangat terancam punah anak-anak karena banyak diburu dan dijual di luar negeri. Sama, dia juga membutuhkan pendampingan yang sangat lama. Baik, karena hewan yang berikutnya yang hampir punah adalah burung maleo. Burung maleo di sini burung yang hanya ditemukan di hutan Sulawesi anak-anak. Telur-telur burung ini 5 kali lebih besar daripada telur ayam. Ya, burung ini terancam punah faktor. Banyak yang hutannya rusak, banyak telur burung yang diambil, dan burung pun
anak-anaknya, anak burung yang masih belum besar sudah diperjualbelikan dan banyak diburu sama masyarakat sekitar. Nah, hewan anak-anak di sini kita mempelajari yaitu burung kakak tua jambul kuning. Burung kakak tua jambul kuning banyak diperdagangkan di daerah Jawa dan Bali, bahkan di sungai. Jumlah semakin hari pada burung kakak tua kuning ini anak-anak semakin berkurang. Banyak burung jambul kakak tua kuning ini anak-anak itu banyak dicari karena keindahannya, keindahan bulunya dan keunikan pada burung kakak tua jambul kuning. Nah, itulah tadi anak-anak golongan-golongan hewan yang terancam punah. Nah, tidak hanya hewan saja anak-anak, di sini Bapak akan membahas yaitu tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah. Tumbuhan hampir punah ini apa saja kira-kira? Baik, tumbuhan yang hampir punah di sini yang pertama adalah bunga bangkai anak-anak. Bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini mempunyai tinggi bunga yang dapat mencapai 2 meter anak-anak. Tinggi sekali kan? Dan lebar mahkotanya itu sekitar 1,5 meter pada saat mekar. Tumbuhan langka ini berwarna merah dan berbau busuk ketika mekar, maka sering disebut sebagai bunga bangkai. Bunga bangkai juga termasuk golongan insektivora karena dia membutuhkan serangga diambil nitrogennya untuk kebutuhannya. Itu bunga bangkai. Baik anak-anak, untuk bunga yang hampir punah atau tumbuhan yang hampir punah berikutnya yang kita bahas kali ini adalah cendana. Adalah tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya, sehingga manfaat-manfaat yang banyak ini diambil manusia sehingga banyak punahnya untuk tumbuhan cendana. Itu tumbuhan yang kedua anak. Nah, tumbuhan yang berikutnya yang hampir punah di sini yang kita pelajari adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi banyak yang menyatakan sama dengan tumbuhan bunga bangkai. Beda anak-anak. Rafflesia arnoldi merupakan bunga yang terbesar di dunia. Bunga ini melakukan bau yang tidak sedap seperti bangkai juga untuk menarik serangga sebagai sumber bahan makanannya yang diambil nitrogennya. Itu bunga Rafflesia arnoldi. Karena penemunya adalah Rafflesia arnoldi, maka bunga itu disebut sebagai bunga Rafflesia arnoldi. Anak-anak, tumbuhan yang hampir punah yang terakhir kali ini adalah yang saya bahas adalah kantong semar. Tumbuhan kantong semar banyak ditemukan di daerah rawa-rawa yang kurang unsur nitrogennya. Nah, unsur nitrogennya, maka tumbuhan kantong semar ini anak-anak, dia termasuk golongan insektivora. Dia pemakan serangga. Karena pemakan serangga dia diambil nitrogennya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, tumbuhan kantong semar ini banyak diambil atau diburu sama manusia karena digunakan untuk obat-obatan. Nah, anak-anak, itulah tadi tumbuhan dan hewan yang punah. Baik anak-anak, itulah tadi materi tentang hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Nah, kini waktunya pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang hampir punah? Dicatat ya. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang hampir punah? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sumber daya alam biotik atau hayati, yaitu berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua adalah sumber daya alam abiotik atau non-hayati, yaitu berupa benda mati, contohnya adalah air, udara,
tanah, dan cahaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Adapun manfaat dari sumber daya alam hewan dan tumbuhan adalah yang pertama sebagai bahan pangan. Adapun contohnya, yang pertama kacang kedelai, yaitu dapat dibuat sebagai tahu, tempe, dan kecap. Yang kedua, dan bebek. Ayam dan bebek dapat diambil daging dan telurnya sebagai lauk. Selanjutnya sapi dan kambing dapat diambil daging dan susunya. Manfaat kedua sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Sumber daya alam hewan dan tumbuhan yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan sandang adalah yang pertama, pohon kapas. Pohon kapas dapat diolah sebagai kain katun yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kaos. Yang kedua, kepompong sutra. Kepompong sutra dapat kita jadikan sebagai kain sutra. Kain sutra ini sifatnya sangat khas dan licin. Untuk menjadi sebuah kain, sutra perlu diproses dengan panjang dan rumit. Dan tentunya ini akan menghasilkan hasil yang sangat bagus dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah bulu domba. Bulu domba dapat diolah menjadi benang atau kain wol. Kain wol ini tebal dan panas. Biasanya orang menggunakan kain wol ini untuk di daerah yang dingin. Manfaat selanjutnya, sumber daya alam hewan dan tumbuhan ini adalah sebagai peralatan rumah tangga. Adapun beberapa pohon yang dapat dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, salah satunya adalah pohon rotan yang mempunyai sifat lentur dan dapat bentuk dengan mudah dan biasa digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain. Yang kedua adalah pohon jati. Pohon jati dapat dimanfaatkan untuk membuat seperti kursi, meja, dan lain-lain, dan mebel yang terbuat dari kayu jati ini memiliki sifat yang sangat kuat dan bertahan lama. Selanjutnya adalah kayu sangon. Kayu sangon ini dapat digunakan untuk membuat peralatan dapur. Manfaat sumber daya alam hewan dan tumbuhan selanjutnya adalah sebagai obat tradisional dan perawatan tubuh. Yang pertama adalah buah mengkudu. Buah mengkudu ini dapat digunakan untuk menurunkan darah tinggi. Yang kedua, tanaman lidah buaya. Tanaman ini dapat digunakan untuk campuran bahan sampo. Selanjutnya, manfaat daya alam hewan dan tumbuhan adalah sebagai peralatan olahraga. Seperti contoh, kok badminton. Kok badminton ini didapat dari hewan angsa karena memiliki sifat yang halus dan lembut. Kemudian tumbuhan rotan, selain untuk perabotan tangga, rotan juga dapat digunakan untuk peralatan olahraga seperti hula hoop dan bola. Demikian tadi manfaat sumber daya alam hewan dan tumbuhan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati? Jelaskan pendapatmu. Dicatat ya, bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati? Jelaskan pendapatmu. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Indonesia merupakan negara yang sangat terkenal dengan kekayaan alamnya. Berbagai macam di sini. Bahkan tidak sedikit dari tanaman tersebut yang bersifat langka atau sangat sulit sekali untuk ditemukan sehingga harus dilindungi. Berbagai tumbuhan ini sudah sangat jarang ditemukan sehingga harus dilindungi agar tidak terancam punah. Apa sajakah tumbuhan tersebut? 1. Bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang sangat unik karena dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Bau busuk tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bunga ini tumbuh tinggi menjulang ke atas hingga bisa mencapai 4 meter. Ketika mekar, bagian luarnya berwarna putih krem, sedangkan mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Bunga ini mekar selama 7 hari hingga kemudian mati dan tumbuh kembali.
Bunga bangkai berbunga pada rentang waktu yang cukup lama, bisa sekitar 5 tahun sekali. Habitat asli bunga ada di hutan Sumatera. Akan tetapi saat ini sudah mulai banyak dilestarikan, seperti di Taman Hutan Raya Bandung. Rafflesia arnoldi. Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi juga merupakan bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk menyengat ketika mekar. Karena sama-sama mengeluarkan bau busuk, terkadang banyak orang yang keliru menyebut bunga ini sebagai bunga. Rafflesia arnoldi tumbuh melebar ke samping dan bukan meninggi seperti bunga bangkai. Ketika bunganya mekar, diameternya bisa mencapai 1 meter dengan berat hingga 10 kg. Masa tumbuh hingga sampai mekarnya adalah sekitar 9 bulan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari sebelum kemudian layu dan mati. Bunga Rafflesia arnoldi hidup menumpang pada tumbuhan lain, maka dari itu habitatnya sangat tergantung pada adanya tumbuhan inang. Saat ini populasi bunga ini semakin menyusut karena habitat sempit karena adanya alih fungsi hutan menjadi area pertanian, pemukiman ataupun pertambangan. Cendana. Cendana merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak kegunaan di Indonesia. Kayu cendana dijadikan sebagai bahan pembuatan dupa, parfum, aroma terapi, rempah-rempah, hingga sangkur keris. Konon, harum dari kayu cendana ini bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Karena berbagai manfaatnya tersebut, tidak salah jika pohon ini sangat terkenal di Indonesia. Sayangnya, pohon cendana bukanlah tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan, sehingga ini sudah berstatus sebagai tumbuhan terancam punah. Pada awal, kecambah cendana merupakan tumbuhan parasit yang hidup menumpang di tumbuhan lainnya karena ia tidak mampu hidup sendiri. Maka dari itu, pohon cendana saat ini sudah mulai berkurang populasinya. Minyak dasar kayu cendana juga saat ini sudah sangat mahal karena langka dan sulit ditemukan. Damar. Pohon damar ini memiliki batang yang tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai sebutan seperti kisi, salo, dayungon, kidamar, dan lainnya. Selain kayunya, pohon ini dimanfaatkan getahnya. Getah pohon damar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kopal. Kopal merupakan salah satu bahan dasar cairan pelapis kertas dan juga lak atau vernis. Kantong semar. Kantong semar merupakan sangat unik karena dapat memangsa berbagai serangga di dekatnya seperti lalat, lebah, dan lainnya. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup langka sehingga harus banyak dibudidayakan agar tidak cepat punah. Kantong semar sendiri baru bisa memangsa serangga ketika usianya sudah dewasa. Ia akan punya agar ada serangga yang masuk ke dalamnya. Jika sudah ada yang terjebak, maka kantongnya akan langsung tertutup untuk mulai mencerna serangga tersebut. Pohon ulin atau sering disebut juga sebagai bulian kayu besi merupakan tumbuhan khas Kalimantan. Pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk konstruksi bangunan seperti rumah, jembatan, kapal laut, dan sebagainya. Pohon ini bisa tumbuh hingga ketinggian 36 meter dengan diameter batang sebesar 95 cm. Pohon ini sendiri banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, pohon ini cukup sulit untuk dikembangbiakkan sehingga populasinya dapat jika habitat aslinya semakin berkurang. 7. Anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan bunga anggrek yang paling besar dan paling berat. Satu rumpun anggrek tebu dewasa dapat memiliki berat lebih dari 1 ton dengan panjang mulai hingga 3 meter. Karena ukurannya yang sangat besar tersebut, bunga ini sering disebut sebagai anggrek raksasa. Bunga ini memiliki warna kuning dengan kombinasi bintik-bintik berwarna coklat. Bunga
Bunga ini sangatlah unik karena meskipun batangnya sudah dipotong, namun bunganya tetap dapat bertahan hingga 2 bulan. Bunga anggrek terbuka sehingga termasuk ke dalam tumbuhan yang paling dilindungi. Tengkawang. Tengkawang merupakan tumbuhan khas Kalimantan yang banyak dimanfaatkan minyaknya. Pohon ini terdiri dari berbagai macam jenis, di mana 12 diantaranya saat ini sudah dilindungi pemerintah karena terancam kepunahan. Minyak tengkawang dihasilkan dari biji-biji yang berjatuhan. Biji tersebut kemudian dijemur dan disalah hingga kering sebelum kemudian diolah menjadi minyak. Biji tengkawang juga merupakan makanan bergizi bagi babi hutan dan binatang liar lainnya. Minyak tengkawang dapat digunakan sebagai penyedap masakan dan bahan obat-obatan tradisional. Dalam ilmu modern, minyak yang memiliki julukan green butter ini juga sering dijadikan sebagai bahan pembuatan kosmetik, lilin, sabun, dan lainnya. 9. Daun payung. Daun payung atau sering disebut juga sebagai daun sam dan salu merupakan tumbuhan yang banyak hidup di Sumatera. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Johannes Tijmania altifron yang diambil dari nama penemunya yakni Profesor Tijman. 10. Edelweiss Jawa. Edelweiss Jawa atau bunga senduro merupakan salah satu jenis bunga yang saat ini sudah sangat kritis keberadaannya. Bunga ini berada di daerah pegunungan di Jawa. Bahkan bunga ini biasanya menjadi tanaman yang pertama tumbuh setelah terjadinya erupsi gunung berapi. Bunga Edelweiss Jawa dapat segar meskipun sudah dipetik dari tangkainya. Hal tersebut membuat banyak pendaki yang mengambil bunga ini sebagai kenang-kenangan. Hasilnya, populasi bunga ini menurun drastis dan kini sudah diambang kepunahan. Bunga ini biasanya mulai bermekaran pada bulan April hingga Agustus. Bunga ini dapat memiliki usia hingga 100 tahun dengan tinggi batang hingga 8 meter. Lebih dari 300 serangga yang ada menghisap mati dari bunganya. Saat ini Anda masih dapat melihat Edelweiss Jawa di beberapa lokasi seperti Gunung Pepandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani.